Kepada Bapak Dr. Samto, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sore ini kita bisa ngopi lagi ya bersama teman-teman forum tutor pendidikan kesetaraan yang pada hari ini temanya adalah asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, program asesmen nasional ini memang dimaksudkan untuk lebih memberikan penilaian secara komprehensif. Jadi arahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi dari IKNP. Jadi meningkatkan kemampuan peserta didik kita untuk memahami literasi dan numerasi serta literasi sains. Ini yang sangat tertinggal di kita di Indonesia, baik di formal maupun non formal. Karena kita menyadari adalah daya baca masyarakat kita masih sangat rendah. Dari soal UN terakhir ya, yang tahun 2019, itu ketika diberikan soal dengan narasi yang agak panjang sedikit, itu sudah bubar konsentrasinya anak-anak. Sehingga jawabannya lebih banyak ngawur. Oleh karena itu, asesmen kompetensi minimal yang nanti muatannya lebih banyak ke literasi dan numerasi, ini juga dimaksudkan memberikan arah dalam proses pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh para tutor di satuan pendidikan. Teman-teman sekalian, asesmen nasional dirancang sebetulnya dilaksanakan pada bulan Maret, April, dan Mei untuk pendidikan kesetaraan. Ini memang agak berbeda. Jadi asesmen untuk pendidikan kesetaraan itu diberikan kepada kelas akhir. Tidak seperti yang di formal, bahwa asesmen nasional itu diberikan kepada anak-anak di kelas tengah, ya, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tapi kalau di kesetaraan nanti akan diberikan di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Karena AKM ini juga difungsikan, rencananya ya, difungsikan sebagai ujian penyetaraan. Yang selama ini ujian penyetaraan dilakukan dengan mengikuti UN. Artinya UN difungsikan sebagai ujian penyetaraan. Dan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 17 tahun 2010 ya. Ini harus kita lakukan karena memang itu amanah dari perundangan. Nah, tahun ini yang semula direncanakan bulan Maret April itu diundur pada bulan September Oktober. Konsekuensinya ini tidak bisa diikuti oleh kelas akhir tahun ajaran 2020-2021. Karena mereka harusnya sudah lulus. Lalu apa nanti yang akan dilakukan? Yaitu tetap dengan melakukan ujian tingkat satuan pendidikan. Dan nanti akan diatur secara khusus
melalui surat edaran Mendikbud. Ini sebetulnya sudah lama dibicarakan di Kemdikbud, sembari kita menyiapkan seluruh perangkat asesmen nasional, tetapi juga ada kekhawatiran tentang tren meningkatnya kasus penderita COVID-19 yang sampai saat ini tidak ada tanda-tanda menurun. Sehingga kalau ini tetap dilaksanakan di bulan Maret April, dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan dan susah untuk menjaga protokol kesehatan. Sehingga Kemendikbud dalam hal ini mengambil inisiatif untuk menunda pelaksanaannya demi keselamatan dan keamanan seluruh peserta didik. Banyak yang bertanya kenapa AKM nasional dijadikan ujian penyetaraan. Ini memang pilihan yang paling memungkinkan dan paling kecil resikonya bagi para peserta pendidikan kesetaraan. Karena kalau kita mengikuti PP nomor 17 tahun 2010, itu harus ada ujian penyetaraan sendiri yang dilaksanakan oleh BSNP. Sedangkan AKM tujuannya berbeda, karena untuk memberikan rapot pendidikan bagi satuan pendidikan. Nanti begini, hasil AKM ini difungsikan sebagai penyetaraan bukan untuk menentukan lulus tidak lulus, ya, tetapi memberikan skor kesetaraannya. Saya berikan analogi seperti TOEFL. Tes TOEFL itu tidak ada keputusan lulus tidak lulus tes TOEFL, tetapi mempunyai skor sekian. Gitu. Jadi nanti seluruh peserta didik pendidikan kesetaraan terutama itu akan memperoleh skor AKM misalkan 65, 35, ya itulah nilai kesetaraannya. Jadi tidak ada lulus tidak lulus. Penentu kelulusan tetap oleh satuan pendidikan, yaitu melalui ujian pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Lalu bagaimana nanti proses kelulusan, karena ini masa pandemi, maka pertimbangannya masih sama dengan tahun 2020, yaitu bahwa ujian pendidikan kesetaraan harus dilaksanakan secara daring atau ujian jarak jauh. Diperkenankan mengumpulkan peserta didik dalam jumlah besar, kecuali diizinkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Kemudian juga nanti harus peserta didiknya, peserta yang ikut ujian pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di biodata asesmen nasional. Jadi tidak boleh sembarangan semua orang ikut ujian pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan. Boleh ikut tapi tidak akan menerima ijazah. Itu tidak akan diakui setara. Karena sekarang ini berdasarkan verifikasi dan validasi adalah peserta-peserta yang sudah terdaftar secara rutin di satuan pendidikan sehingga masuk dalam biodata peserta asesmen nasional. Tolong ini dijadikan perhatian. Bagi satuan pendidikan
nanti harus memastikan bahwa peserta yang ikut ujian pendidikan kesetaraan di tingkat satuan pendidikan itu adalah peserta yang masuk ke biodata asesmen nasionalnya Pusmenjar, sehingga datanya akan terlacak. Kemudian seperti tahun kemarin juga, nanti semua satuan pendidikan harus menginput data hasil atau nilai UPK ke aplikasi yang nanti akan disediakan oleh Direktorat Jenderal Polhukam. Ini juga harus menjadi perhatian, jangan sampai nanti anak-anak kita sudah lulus, tidak dimasukkan ke database, ketika suatu saat ada masalah, ada komplain dan sebagainya, teman-teman tidak punya backup data di aplikasi Dapodik. Kalau nanti tidak ada datanya di situ, dianggap ijazahnya tidak sah. Mungkin ijazahnya asli yang ditulis, ya, kita dapat belangko asli. Tapi kalau datanya tidak ada di situ, itu dianggap ijazah tidak sah. Jadi teman-teman, asesmen nasional ini merupakan upaya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi di samping AKM ada dua lagi, yaitu survei karakter yang diikuti oleh peserta juga di hari kedua. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini diikuti oleh semua tutor yang mengajar di satuan pendidikan itu dan kepala sekolahnya atau kepala satuan pendidikannya. Jadi ketika seorang tutor ngajar di 3 sekolah, maka dia harus mengikuti survei lingkungan belajar 3 kali, karena dia akan disurvei di 3 satuan pendidikan. Ini ya, tolong dikondisikan juga tutor-tutornya, termasuk ketua PKBM-nya harus mengikuti proses survei lingkungan belajar. Nah, lalu yang kedua, kita juga harus persiapan ketika nanti AKM atau asesmen nasional ini dimundurkan ke bulan September Oktober, otomatis peserta didiknya bukan yang sekarang kelas akhir, tetapi adalah sekarang kelas 2, kelas 5, kelas 8 atau kelas 11. Yang nanti di awal tahun ajaran 2021-2022 itu mereka sudah masuk kelas akhir. Kenapa ini saya tekankan? Agar proses updating data memindahkan peserta didik dari kelas sebelumnya ke kelas akhir itu secepatnya. Karena bulan September sudah dilakukan asesmen nasional, atau mungkin di kesetaraan mungkin Oktober atau November. Tapi ini harus lebih cepat. Harus cepat dilakukan updating data, update data di Dapodik teman-teman semua. Saya sudah ingatkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk selalu update Dapodik. Bagi teman-teman PKBM yang selama ini masih melakukan input data yang tidak benar, inputnya di kelas akhir, otomatis nanti di tahun berikutnya di bulan September Oktober itu otomatis tidak akan tercatat di dalam peserta asesmen nasional. Kami akan menggunakan data asesmen nasional ini untuk mencetak ijazah. Jadi jumlah ijazah yang akan dicetak itu maksimal adalah sama dengan jumlah peserta
asesmen nasional. Kenapa maksimal? Karena ada kemungkinan di antara yang terdaftar di asesmen nasional itu mungkin tidak lulus, mungkin tidak ikut di ujian pendidikan kesetaraan. Jadi ini maksimal. Jangan membuat daftar di luar yang sudah masuk ke biodata asesmen nasional. Inilah, jadi bukan berarti ketika dimundurkan ini tidak laga ujian, kemudian juga diabaikan, tidak. Ketika memutuskan untuk mundur ini, yang pertama dikontak oleh Kabalitbang adalah saya. Bagaimana nanti konsekuensinya terhadap pendidikan kesetaraan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sangat memperhatikan teman-teman peserta didik kesetaraan karena jumlahnya yang tidak sedikit. Jumlahnya sekarang di Dapodik, mudah-mudahan ini datanya benar dan valid, yang terdata di Dapodik itu adalah lebih dari 1.600.000 anak atau peserta didik. Dan di antara 1,6 itu, hampir 600.000 orang adalah anak-anak usia sekolah. Ini harus diberikan layanan pendidikan dengan baik. Jangan lagi bermain-main, karena sekarang semua datanya digital. Kalau nanti ada teman-teman yang masih berusaha mengakali data, itu nanti konsekuensinya akan sangat berat dan akan sangat mudah untuk dibuktikan bahwa datanya tidak benar. Oleh karena itu, teman-teman, tolong ujian pendidikan kesetaraan di tahun ini yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan, soal-soalnya sudah mengacu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Seperti yang selama ini kita berikan bimbingan kepada yang kita percayakan kepada forum tutor di beberapa. Mohon izin Pak Direktur, suaranya hilang. Mohon izin Pak Direktur, suaranya hilang Pak. Dalam kehidupan nyata, hidup itu tidak seperti mengerjakan soal pilihan ganda yang bisa digesing A, B, atau C. Tapi kita perlu analisis, perlu lihat situasi. Inilah yang harus kita lakukan agar anak-anak kita memiliki kecerdasan yang berdasarkan konteks masalah yang dihadapi masing-masing. Semoga kegiatan ini nanti lebih memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman bagaimana harus mempersiapkan diri. Bagaimana tutor harus mempersiapkan diri bukan untuk AKM, tetapi mempersiapkan diri anak-anaknya untuk bisa belajar lebih baik, memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih baik. Dan kemampuan literasi dan numerasi itu tidak bisa didrillkan, tetapi harus dibelajarkan secara nyata melalui proses-proses pembelajaran yang tadi seperti dicontohkan. Ini luar biasa upaya kita yang harus kita lakukan. Pendidikan kesetaraan yang selama ini selalu membanggakan bagi saya dan juga teman-teman membanggakan diri bahwa kesetaraan lebih merdeka daripada pendidikan formal. Marilah kita buktikan bahwa belajar yang merdeka itu juga menghasilkan kualitas yang baik. Ini pembuktian bagi kita semua nanti ketika ada AKM ini bahwa
Merdeka Belajar yang selama ini diklaim oleh teman-teman sudah dilaksanakan di pendidikan kesetaraan bisa menghasilkan yang lebih baik daripada yang selama ini kita anggap kurang merdeka dalam belajar. Itulah teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena saya juga ada buka ayat di sebelah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu tangguh dan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi yang masih terus merajalela di sekitar kita. COVID bukan lagi jauh dari kita, COVID sudah ada di sekitar kita. Maka penerapan protokol kesehatan yang ketat, pola hidup bersih harus selalu kita lakukan. Kita harus lindungi keluarga kita, orang-orang terdekat kita dari penularan COVID-19. Anggaplah kita lah yang mungkin sering melakukan mobilitas, pergi kemana-mana, itu yang mampu menularkan. Kita tidak usah curiga kepada orang lain, justru kita harus mawas diri bahwa kita yang mampu menularkan virus kepada orang lain, sehingga kita harus selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Terima kasih kepada Forum Tutor Nasional, mudah-mudahan supaya kita ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samto, mohon masih di sini sampai 16.15 ya Pak? Iya. Oke. Kalau begitu saya coba membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman karena kayaknya banyak yang penasaran terkait dengan AKM pendidikan kesetaraan khususnya. Yang pertama dari Yayasan Yabes Cahaya Indonesia Sumatera Utara. Apakah asesmen yang diundur berlaku untuk pendidikan kesetaraan? Karena jikalau bulan September diundur, maka peserta paket A, B, dan C yang terdaftar sudah lulus dari PKBM, itu bagaimana Pak? Mohon arahannya. Ini juga hampir senada beberapa pertanyaan kaitannya dengan apakah benar diundur AKM untuk pendidikan kesetaraan, dan kalau misalnya diundur itu wujud dari penilaian akhir peserta didik di kelas akhir, kelas 6, 9, dan 12 itu seperti apa. Kemudian ini yang senada-senada mungkin saya nggak bacakan lagi karena ini sama. Dari PKBM Mitra Bakti Edukasi, jika AKM dilaksanakan bulan Oktober dan November, apakah kelas 12 akan tetap melaksanakan ujian nasional di bulan April? Ini beberapa senada, mungkin bisa langsung ditanggapi dulu Pak, sambil saya juga tanya. Ya, saya tadi sudah saya sampaikan ya. Ya. Oke. Jadi ketika AKM diundur, maka kelas akhir sekarang ini, kelas 6, 9, 12, itu mestinya sudah lulus. Ya, sudah lulus. Sehingga otomatis tidak akan mengikuti asesmen nasional atau ujian nasional. Lalu bagaimana penyetaraannya? Ini akan tetap harus ada ujian pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jadi ujian sekolah, ya. Bagi teman-teman yang melaksanakan ujian sekolah mesti nggak bingung, kecuali yang selama ini tidak pernah melaksanakan ujian sekolah. Ya, benar. Jadi dilakukan ujian di tingkat satuan pendidikan, namanya ujian pendidikan kesetaraan. Itu nanti akan ditetapkan oleh menteri, dianggap hasil ujian pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada tahun 2021 dianggap setara dengan pendidikan formal. Itu hanya berlaku untuk tahun 2021.
21. Nah, kalau nanti sudah normal, tetap harus ada ujian pendidikan penyetaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, dari mana nanti untuk menentukan kelulusannya? Ya, yang pertama kalau paket A itu nilai rata-rata rapot semester berapa ya? Kalau kelas 3 itu 7 ya, semester 7 sampai semester 12. Rata-rata ditambah nilai UPK, ujian pendidikan kesetaraan. Jadi sebagai syarat lulus itu harus punya nilai rapot kelas 3 sampai kelas 6, yaitu semester kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, semester 7 sampai semester 12 kalau paket A. Ya. Kalau nggak punya rapot itu bisa lulus enggak, Pak? Lah terus kemarin itu belajarnya apa? Nah, ini. Termasuk yang paket B, nanti juga ujian pendidikan kesetaraan atau ujian satuan pendidikan. Ditambah nilai rapot semester 1 sampai semester 6. Formulanya nanti belakangan kita tentukan ya, tapi intinya semua harus memiliki nilai rapot. Dan yang kedua adalah memiliki nilai UPK. UPK dari mana? Ya, dari ujian pendidikan kesetaraan, baik yang dilaksanakan melalui daring, luring, ataupun cara-cara lain untuk melaksanakan ujian pendidikan kesetaraan. Jadi dua hal itu harus dipenuhi. Paket C juga begitu. Ada ujian pendidikan kesetaraan untuk paket C yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan nilai rapot semester 1 sampai semester 6. Ini nanti akan diakui atau dinyatakan setara dengan lulusan pendidikan formal. Anggaplah ini bonus bagi teman-teman karena tidak harus ujian nasional. Tetapi ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan peserta didik kita dari penularan COVID-19. Kan nggak elok nanti misalkan terjadi klaster AKM pendidikan kesetaraan, 200 orang terpapar COVID, kan gimana rasanya? Nah, itu ya. Jadi intinya begitu teman-teman, tetap harus ada ujian, tapi dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Itu dan nanti bulan September, Oktober akan ada AKM juga yang diberikan kepada anak-anak atau tenaga belajar yang sekarang ini masih di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Gitu, jadi tetap harus ada ujian, bukan berarti otomatis lulus. Tetap harus ada ujian di satuan pendidikan. Karena undang-undang menyatakan penentu kelulusan itu adalah ujian pendidikan di satuan pendidikan. Itu teman-teman semua yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Apabila nanti masih ada pertanyaan terkait ini, yang ikut kegiatan ini bisa menjelaskan kepada yang lainnya. Barangkali kita satu lagi Pak acuannya gampang kepada tahun 2020. Oke, satu lagi apa? Ini Pak, kaitannya jika memang mungkin ujiannya sama seperti tahun lalu ya Pak, karena kondisi belum memungkinkan, COVID ini belum reda, itu bagaimana untuk ijazahnya atau sertifikat kelulusannya Pak? Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Bagaimana nanti sertifikat kelulusan bagi peserta didik, apakah itu tetap punya legitimasi seperti dalam hal ini mungkin teman-teman peserta didik yang tahun-tahun lalu ikut UN gitu, apakah ijazahnya tetap itu dari dinas atau bagaimana Pak? Sama. Jadi ijazah dicetak oleh direktorat. Dan di situ nanti dicetaknya sudah ada tulisan program paket C setara SMA.
Nah, gitu udah ada tulisannya setara di situ. Tahun kemarin sudah kita sudah ada contoh ya, kan tidak ada masalah yang mau melanjutkan dan sebagainya. Karena otomatis kalau dulu yang memberikan setaranya itu adalah hasil UN kan. Nah, sekarang ijazahnya itu udah bunyi. Ijazah surat keterangan lulus misalkan ya. Program paket C setara SMA. Itu udah bunyi begitu. Menyatakan lulus ujian pendidikan kesetaraan paket C setara SMA tanggal sekian gitu. Jadi sudah ada di situ. Tertiban cukup satu. Jangan khawatir. Karena tahun kemarin juga nggak ada kok. Nggak ada komplain. Misalnya yang anak-anak paket A masuk ke SMP juga bisa. Yang anak paket B masuk ke SMA juga nggak masalah. Anak-anak paket C masuk ke perguruan tinggi juga banyak, nggak masalah. Karena ini kan dilindungi oleh surat edaran menteri. Kenapa surat edaran? Kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu mengikat selamanya. Surat edaran ini karena hanya sifatnya sementara. Sifatnya karena emergensi COVID ini sehingga surat edaran. Kalau surat keputusan berarti kalau nanti akan ada ujian penyetaraan, surat keputusannya ini harus dicabut dulu. Jadi lebih ribet. Maka kalau surat edaran, oke, ini hanya berlaku hanya untuk tahun ini. Yang 2020 berlaku untuk tahun 2020. Nah, kalau nanti 2022 itu kondisi sudah kena COVID lagi, maka kita kembali menggunakan aturan semula. Harus ada ujian penyetaraan. Saya kira itu, teman-teman, mohon maaf, saya tidak bisa berlama-lama dengan teman-teman. Mohon maaf sekali karena ada acara yang bersamaan. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Salam sehat juga Pak. Terima kasih Pak Samto atas waktunya dan atas paparannya. Saya yakin sebenarnya ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kaitannya tentang kebijakan. Mulai dari apakah nanti soal UPK-nya tingkat satuan pendidikan yang menyiapkan, atau dinas, atau kementerian, atau posnya juga seperti apa. Nah, itu ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menyusul nih Pak. Itu nanti akan dijawab oleh Pak Fauzi. Oh, oke, baik Pak. Kalau Pak, itu akan dijawab oleh Pak Fauzi. Oke, baik Pak Direktur. Harus Pak Samto kalau yang gitu-gitu ya. Baik Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Samto, sehat-sehat juga untuk Pak Samto. Kasih, sama-sama. Semoga lancar kegiatan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.